Saya pernah menangani kasus salah seorang remaja di daerah Bobotsari Purbalingga. Itu galaknya luar biasa, karena memang secara fisik dia itu cakep. Dia diikuti jin waktu itu masih kelas 6 SD. Masih kelas 6 SD. Itu saya bilang SMS tanya apa namanya? PR, dia maki-maki. Besoknya laki-lakinya dilabrak, dihajar. Pernah dikeroyok sampai sama 3 orang laki-laki, kalah semuanya. Teman-teman sekalian ya, sama seperti kita. Kalau ngelihat anak kecil kok kasihan banget ya, udah ditinggal orang tuanya, ya, entah itu meninggal atau mungkin merantau. Ada jin yang kadang-kadang iba sama anak-anak tersebut, sehingga dia akan mengajarkan cara-cara untuk meraga sukma. Banyak anak-anak kecil yang memang dia lihat, oh ini berbakat nih, tapi kasihan gitu. Akhirnya diajari cara-caranya. Tarik nafas, tahan. Ada yang seperti itu, tahan. Disuruh lihat dulu pembayangan objek. Habis itu diambil sukmanya, dipertemukan di alam mimpi sehingga anak tersebut bisa memeluk ayah atau bundanya yang ada di perantauan sana. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsiro. Kira-kira jin jatuh cinta sama manusia ini apa aja sebabnya? Sebab yang pertama karena faktor turunan, jin nasab. Dia itu seakan-akan memiliki apa ya? Perjanjian, akad perjanjian antara dirinya dengan nenek moyang dari orang yang dia cinta. Karena ada perjanjian-perjanjian itu, akhirnya dia ngerasuk dan mengikuti anak cucu wanitanya biasanya. Ya laki-laki juga demikian, cuma seringnya wanita. Ya. Sehingga diikuti terus menerus, bahkan sampai dinikahi. Ya. Saya pernah menangani kasus salah seorang remaja di daerah Bobotsari Purbalingga. Itu galaknya luar biasa, karena memang secara fisik dia itu cakep. Dia diikuti jin waktu itu masih kelas 6 SD. Masih kelas 6 SD. Itu saya bilang SMS tanya apa namanya? PR, dia maki-maki. Besoknya laki-lakinya dilabrak, dihajar. Pernah dikeroyok sampai sama 3 orang laki-laki, kalah semuanya. Dan memang ketika diruqyah ya memang jinnya suka sama si wanita itu, cuma karena belum masanya jin itu nggak mau untuk, ya belum sampai ke tahap yang selanjutnya, belum sampai dikawini, hanya dijaga karena ini bakal istriku, menurut mereka ini bakal istriku, ini calon istriku, jangan ada yang berani-berani mendekat. Makanya bahaya orang-orang yang disukai sama jin itu kadang nggak masuk akal tingkah lakunya itu, sangat tidak masuk akal, baik wanita atau laki-laki. Seringnya memang wanita ya. Yang saya bilang itu tadi sudah saya sampaikan belum ya? Saat dia emosi, anak sekecil itu dan wanita, dia ngangkat meja kuat sendiri. Hanya dengan satu tangan, saya diceritain aja enggak percaya. Satu tangan tok. Sekuat itu. Karena memang yang ngerasuk jin yang lumayan brutal. Lumayan brutal. Nah, ini faktor-faktor jin keturunan biasanya ya karena adanya sesuatu yang pernah dipendem di dalam rumah leluhurnya atau digantung, atau mungkin ada pusaka-pusaka atau cekelan-cekelan yang dulunya sering sekali dirituali. Akhirnya ya masuk pada orang tersebut. Ada yang karena faktor-faktor dari sihir yang sudah bertahun-tahun ada di tubuh orang tersebut, sehingga akhirnya jin itu merasa nyaman dan jatuh cinta sama orang itu. Nah, ingat, jatuh cintanya jin sama manusia itu bukan karena semata-mata rasa sayang kita, misalnya sayang sama istri kita atau
merasa suka terhadap orang yang hendak kita nikahi. Enggak, kadang jatuh cintanya mereka karena mereka itu berlaku atau bertindak memposisikan dirinya seperti hama. Karena mereka merasa nyaman, udah ada tempat tinggal di tubuh manusia tersebut, mereka makan enak, tidur enak, ya. Kemudian dapat perlakuan yang berbeda, minta apa-apa dituruti oleh keluarganya, ya. Akhirnya mereka jatuh cinta sama orang tersebut. Kalau keluar bingung mereka, udah ndak ada apa istilahnya? Inangnya, sudah ndak ada inangnya. Nah, ini termasuk jin asik atau jin bucin. Mereka cinta, suka semata-mata bukan karena rasa sayang, tapi memang niat ingin menjajah. Ketiga, jin jatuh cinta sama manusia karena efek dari amalan-amalan bid'ah dan ilmu sesat. Ini penting kita utarakan. Apa contoh amalan-amalan bid'ah yang sering mengundang jin tersebut? Puasa-puasa yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Ya pati geni, puasa mutih, puasa yang macam-macam lah ya. Dan juga beberapa gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu yang disertai dengan ritual-ritual magis lainnya. Ya. Ini kadang mengundang mereka. Seperti yang pernah saya bacakan dari kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Kalau kamu pengen mendapatkan ikhwan dari bangsa jin, baca Al-Ikhlas sekian ribu kali sambil berpuasa, ya. Puasa dimulai dari hari ini sampai hari itu. Puasa yang tanpa memakan kalau buka ya, tanpa boleh memakan makanan yang memiliki ruh yang bersifat hewani. Telur pun tidak boleh, ya, ikan tidak boleh, daging tidak boleh, ngasrep apa ya kalau bahasa kita ya, puasa ngasrep. Nah, sebenarnya yang salah bukan surat Al-Ikhlasnya, bukan Asmaul Husnanya, tapi amalan-amalan yang mendukung itu. Nah, ketika jin itu terundang, ngerasa oh ini orang benar-benar berniat untuk mengadakan kerjasama dengan, akhirnya ya jatuh cinta betulan sama orang itu. Yang keempat, faktor iba kepada manusia. Nah, faktor iba jin itu sama seperti kita, teman-teman sekalian ya, sama seperti kita. Kalau ngelihat anak kecil kok kasihan banget ya, udah ditinggal orang tuanya, ya, entah itu meninggal atau mungkin merantau. Ada jin yang kadang-kadang iba sama anak-anak tersebut, sehingga dia akan mengajarkan cara-cara untuk meraga sukma. Banyak anak-anak kecil yang memang dia lihat, oh ini berbakat nih, tapi kasihan gitu. Akhirnya diajari cara-caranya. Tarik nafas, tahan. Ada yang seperti itu, tahan. Disuruh lihat dulu pembayangan objek. Habis itu set, diambil sukmanya, dipertemukan di alam mimpi sehingga anak tersebut bisa memeluk ayah atau bundanya yang ada di perantauan sana. Karena mungkin dia tinggal di kampung dengan mbahnya atau mungkin dengan bibinya atau siapalah. Sehingga dia akhirnya diikuti sama jin itu karena jinnya merasa kasihan. Kasihan, akhirnya dibikin bisa ilmu-ilmu yang di luar nalar manusia. Nah, selanjutnya cinta lokasi. Cinta lokasi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Inna satroma baina aurati bani Adam wa baina a'yunil jin wasyayatin an yaqula ahadukum idza wada'a thiyabahu bismillah. Cinta lokasi ini kan bisa terjadi karena ya lepas baju tanpa mengucapkan doa, masuk ke kamar mandi tidak menjaga adab-adabnya, ya akhirnya jin itu jatuh cinta sama orang tersebut. Ya. Ingat apa yang disampaikan Nabi SAW adalah hak dan benar. Setan akan senantiasa datang di setiap aktivitas-aktivitas kita, termasuk ketika kita sedang berusaha mencari jodoh. Maka jangan biarkan mereka itu senantiasa menghalang-halangi jodoh kita. Ya. Hilangkan was-was setan di dalam hati kita. Kalau misalnya kita takut menikah karena khawatir setelah menikah jadi fakir, cukuplah janji Allah itu sebagai pelipur lara.
Cukuplah jadi apa? Penenang hati kita. Dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya. Dan nikahkanlah siapa? Orang-orang yang masih sendiri di antara kalian. Was-salihina min ibadikum. Demikian juga orang-orang yang saleh dari para hamba-hamba sahaya kalian, baik yang laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, apabila mereka fakir sebelum menikah, yughnihumullahu min fadlih, maka Allah akan memperkaya mereka dengan keutamaan yang Allah berikan, yang telah Allah simpan untuk orang-orang yang menikah. Bukankah dalam surat Al-Baqarah Allah telah menjelaskan setan senantiasa menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Maka itu perlu dilawan. Was-was setan itu harus dilawan. Kalau memang di sini memang ada di antara mas-mas dan mbak-mbak yang sudah saatnya menikah tapi belum bisa menikah, selalu ada hambatan. Sudah pernah khitbah, lepas lagi. Sudah pernah ta'aruf, hilang lagi karena berbagai alasan yang enggak masuk akal. Maka bismillah, niatkan mulai malam ini aku niat menikah karena Allah, semata-mata untuk menjaga pandanganku dan menjaga kehormatanku. Maka insya Allah pasti akan Allah tolong. Orang yang hendak menikah karena Allah dan dia niatkan untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemaluan serta pandangannya, maka itu adalah termasuk golongan yang enggak akan pernah Allah langkahi, enggak akan pernah Allah tidak perhatikan, pasti diperhatikan sama Allah dan langsung Allah ijabahi, Allah bantu insya Allah. Mungkin ini ya, kita dialog sama teman-teman. Paham ya mas ini?